Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Febiani Syahri dengan NIM 250210382. Saya dari Sastra Indonesia kelas C angkatan 2025, Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Baik teman-teman, jadi di video ini tujuannya saya akan membacakan dan juga mereview nantinya, yang dimana menu utamanya itu adalah ini kumpulan cerpen karya dari Han Gagas yang judulnya itu Sepasang Mata Gagak di Yerusalem. Oke, untuk tujuan utamanya saya membuat video ini itu adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah membaca sastra. Nah, kita akan menengok dulu mengenai buku ini ya. Jadi buku ini itu diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh Interlude pada tahun 2020 di Yogyakarta. Nah, kemudian buku ini sendiri yang ketebalannya segini, itu isinya ada 15 judul karya. Nah, tapi saya nggak bacain semua ya, saya cuma membacakan satu judul aja, yakni Perjalanan Sepasang Burung Gereja, diterbitkan Jurnal Nasional pada tanggal 12 Februari tahun 2012. Seperti itu. Nah, kemudian kita ke biodata dari penulisnya. Han Gagas, ya, ini adalah nama penanya. Untuk nama aslinya beliau itu adalah Bapak Rudi Hantoro, di mana Bapak Rudi Hantoro ini adalah penulis dan juga sastrawan, kelahiran 21 Oktober 1977, kelahiran di Ponorogo ya lahirnya. Nah, beliau itu telah menyelesaikan studinya di Geodesi UGM Yogyakarta. Oke, beliau juga telah menulis banyak buku ya, banyak karya seperti ada novel, ada cerpen. Kemudian untuk cerpen-cerpennya itu telah dimuat pada sejumlah media seperti Horizon, Kompas, Koran Tempo, Republika, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Solo Pos, dan Femina, seperti itu. Nah, kemudian ada satu cerpen yang judulnya itu Wayang Potehi Cinta yang Pupus. Ini itu terpilih dalam buku cerpen pilihan Kompas pada tahun 2016. Kemudian juga ada salah satu novelnya yang judulnya itu Balada Sepasang Kekasih Gila. Ini itu telah difilmkan Falcon Pictures oleh sutradara Anggi Umbara setelah si novelnya ini memenangi kompetisi Falcon Script Punt di Wikukom. Yang nggak bisa bacanya pokoknya itu. Perjalanan Sepasang Burung Gereja karya Han Gagas. Dari pucuk pohon beringin di tengah alun-alun kota yang kering dan tandus, sepasang burung gereja terbang menuju udara. Tubuh yang kecil sekepal tangan, berwarna coklat, dengan sayap-sayap yang tampak ringkih membelah udara, menjauh dari fajar pagi yang baru rekah. Mereka menuju arah selatan, berputar-putar sejenak memandang bawah yang segalanya tampak gersang. Lalu melesat berbelok menuju timur menentang cahaya matahari yang untung masih belum terasa terik. Terus maju dengan kecepatan sedang sambil sesekali melihat keramaian di bawah. Tempat di mana para manusia berjalan tiada putus dengan mesin bergerak di atas jalanan hitam. Pagi yang cerah, pagi yang penuh semangat. Mereka terbang dengan hati yang gembira. Perut belum terasa lapar. Kali ini mereka ingin menuju pada sebuah area taman kota yang kabarnya dari teman-teman adalah surganya burung-burung. Pohon-pohon menjulang tinggi, teduh, dan banyak. Dan yang paling utama adalah tiadanya kaum pemburu dengan senapan-senapan mereka yang menakutkan. Kabarnya kaum pemburu itu dilarang memasuki taman itu. Kabar itu berasal dari percakapan orang-orang yang ia curi dengar dan yang mengerti. Dan konon pula, ada tulisan di pelang berhuruf merah yang bertuliskan pemburu dilarang masuk. Nah, karena tak terburu waktu, mereka beristirahat dulu di perjalanan, di sebuah genteng rumah sambil mencari biji-bijian yang biasanya tersebar di sekitar perumahan. Seekor di antaranya yang bernama Lasi mengajak bercakap. Kota yang menyedihkan. Para manusia merambat tiada henti. Tampak begitu kelelahan, tetapi mereka terus bergerak entah demi apa. Sedangkan kita, kehabisan pohon buat berteduh. Aku rindu masa lalu, di mana pohon begitu banyaknya sehingga kita mudah untuk menemukan rumah buat bercinta, menelurkan anak-anak, mengerami, membuat mereka lahir dan menyuapi makan.
Kini pohon banyak ditebang, berganti dengan tiang-tiang penyangga papan persegi 4 bergambar aneka warna. Ada barang kecil yang sering ditempelkan di kuping manusia, berdering dan mengeluarkan suara tertentu, membuat si manusia bercakap-cakap. Ada rumah-rumah, ada botol-botol minum, juga tongkat kecil yang dihisap dan mengeluarkan asap dari mulut dan hidung. Terasa nikmat betul. Bajo, temannya, menjawab dengan mata menerawang. Gambar di papan begitu bermacam-macam, tapi tak membuat hati mereka tertarik. Tak lagi menawarkan keteduhan, tiada yang rimbun dan bercabang, sehingga tak mau mereka menginjakannya, walau sesaat, ya kecuali jika terpaksa. Karena mereka tahu bahwa jalinan tali yang dihubungkan dengan tiang-tiang tinggi itu pernah membuat teman-teman mereka mati terbakar ketika hujan turun dan petir menyambar. Sekitar sebulan lalu, mereka pindah dari desa yang tak jauh beda dengan kondisi kota yang ramai manusia ini. Sawah-sawah terbengkalai karena hujan yang tak lagi turun. Terik panas terlalu panas. Tanah-tanah regah, sumber mata air mampet, padi-padi mati, sebagian busuk, sebagian dimakan wereng. Pohon-pohon ditebangi manusia untuk dijual dan buat kayu bakar. Tiada lagi pohon di desa dan mereka lebih baik pergi. Hingga sampai di alun-alun kota, dari pandangan mata mereka yang menyebar tiada batas menembus segala horizon, menyapu landscape kota yang isinya hanyalah gedung-gedung tinggi, tali-tali berbahaya yang dihubungkan tiang-tiang tinggi, dan pohon beringin sebagai satu-satunya pohon yang tersisa. Jika tanpa pohon itu, mereka bakal terserang putus asa. Kemarin, ketika mereka tiba pertama kali di pohon beringin itu, ternyata telah begitu banyak burung bertengger. Burung-burung bersanda gurau dan menggambarkan adanya surga buat mereka berupa taman kota. Karena di sini sudah begitu ramai dan datang belakangan, mereka berniat menuju taman kota itu. Tinggal taman itulah harapan mereka untuk memiliki rumah dan juga sumber air. Kini hari mulai terik dan panas mulai menyengat. Mereka harus melakukan perjalanan lagi jika tak ingin melawan udara yang bakal bertambah panas. Perut telah terisi biji-bijian walau belum membuat kenyang, tapi sudah cukup memberi tenaga untuk menghampakkan sayap. Mereka terus melaju ke timur, tempat di mana surga taman itu berada. Tapi jauh sekali taman itu. Di mata mereka hanya menangkap horizon membandingkan cahaya yang membuat mata silau. Mereka harus beristirahat lagi, dan tiada yang bisa ditemukan kecuali papan persegi bertiang tunggal itu. Ya, mereka berdua terpaksa beristirahat sebentar walau kaki kepanasan. Ini memang bukan batang pohon, ini besi, hawanya menyengat sekali. Simpul Bajo. Istirahat yang diniatkan sejenak itu, tak mereka ketahui akan ancaman yang datang. Seorang pemburu mengendap dari balik dinding papan sebuah rumah, membidik dengan amat tenaganya. Mata Lasi tak melihat si jagoan penembak itu, tapi justru menatap cahaya kemilau hitamnya jalan yang menyilaukan. Dari kejauhan memang tampak air yang menari-nari, tapi dia tahu itu bukan air. Bersama Bajo, mereka pernah mendekati dan hanya menemukan hitamnya jalan. Dan mereka kembali menemukan air bergoyang-goyang di kejauhan jalanan yang lain. Dan ketika didekati, ternyata juga tiada. Demikian seterusnya, yang akhirnya mereka ketahui bahwa itu hanyalah tipuan para manusia. Senapan telah mengarah tepat ke tubuh mereka. Si pemburu awalnya sedikit bingung, ingin membidik Bajo atau Lasi. Namun tak sampai sedetik kemudian, bidikan itu mengarah kepada Lasi yang memang bertubuh lebih gemuk. Dor, sayap-sayap itu mengepak ke udara, memompa dada, terbang menuju angkasa. Tanpa berpikir ke arah mana, Bajo dan Lasi lari mencari udara. Untuk sesaat kemudian, ketika pikiran kembali tersadar, kepakan itu dijaringkannya menuju timur, tak peduli sinar matahari yang teramat menyengat, mengeringkan tenggorokan mereka, dan membuat panas bulu-bulu mereka. Napas mulai ngos-ngosan, tapi harapan surga taman kota begitu membakar semangat dan daya hidup. Mereka harus segera sampai karena di sepanjang jalan, pemburu selalu datang tak terduga. Sembari terbang, mereka bersyukur pada Tuhan karena selamat dari peluru tadi. Selain para pemburu,
Mereka juga takut jika matahari tak lagi berkompromi. Sedangkan jalanan isinya hanya tali temali panjang yang dihubungkan tiang-tiang tinggi dan papan-papan persegi 4 yang disangga tiap besi. Jika mereka berniat beristirahat di situ, juga tak bakal lama karena tak tahan dengan sengatan besi yang panas. Tak putus asa, mereka mengepakkan sayap walau kepakan itu tak lagi kencang karena rasa lelah yang memang makin menggerogoti tubuh. Keletihan, kehausan, kepanasan telah membuat tubuh-tubuh mereka terasa pegal, nyeri, haus, dan juga letih. Tapi waktu harus dipacu, dan angin tiba-tiba menduru kencang, menghantam tubuh-tubuh letih itu, mengempaskan tubuh mereka. Terbang menjadi kalang kabut, mereka melayang turun menghindari hempasan, menyembunyikan diri di sebalik semak rumput yang tumbuh liar di tepi jalan. Tiada lagi pohon, yang tersisa hanyalah rumput liar di sepanjang trotoar itu. Kepala-kepala mereka mendongok, menatap angin yang tiba-tiba berhembus kencang. Mungkin hawa dari taman kota itu, pikir mereka yang membuat hati menjadi tentram. Bukankah di tempat yang banyak pohonnya angin juga leluasa bergerak, karena hatinya riang berkat udara yang sejuk. Mereka beristirahat sejenak sembari mencari biji-bijian dan mencoba menemukan air. Namun sia-sialah harapan, tiada makanan dan minuman di sekitar tempat itu. Belum sempat tubuh mereka segar, sekelompok anak datang bergerombol sambil mencari batu. Insting segera bekerja. Sesaat sebelum tangan-tangan itu melempar batu ke arah mereka, sayap-sayap telah dikepakkan. Udara telah dipompa dan dijaring. Kini mereka terbang menuju arah timur lagi, tempat di mana harapan itu kembali memuncahkan semangat hidup yang terasa berat. Angin sudah tak kencang lagi, sehingga membuat kepakan lebih lancar. Ini melalui sepasang mata lelah mereka, tampak landscape di kejauhan yang berwarna kehijau-hijauan. Tak salah lagi, pasti itulah taman kota yang dibicarakan kaum burung, para temannya. Dengan semangat yang menggebu-gebu, kepakan sayap terasa lebih kuat, lebih gesit, menjaring udara. Terbang sekuat tenaga menuju timur, menusuk terik yang menyengat. Dan bergembiralah hati mereka, terlihat pohon-pohon yang banyak, mungkin puluhan, bahkan ratusan, yang tersebar seluas jangkauan mata merentang. Dan di tengahnya, di bawah kelompok pohon-pohon itu, tampak kemilau air yang tidak berbohong, seperti yang selama ini tampak di jalanan hitam itu. Air kemilau dan pohon-pohon menjulang tinggi dan rindang itu kini telah berada di hadapan mereka. Kegembiraan sekonyong datang karena harapan yang teraih. Jantung mereka berdegup kencang karena tujuan telah ada di depan mata. Kasih menitikan air mata kebahagiaan. Baju berteriak kegeriangan. Segera mereka melayang rendah, menerobos di antara sela-sela batang dan dahan rindang, dan langsung hinggap di tepi kolam itu. Seketika paruh mereka menghisap air, meminumnya sepuas-puasnya, membasahi kerongkongan yang kering, dan minum sepuas-puasnya lagi. Tapi, tak lama kemudian, burung-burung lain mulai berdatangan menuju tempat yang sama, ke kolam itu. Burung-burung datang dari arah tenggara, selatan, timur, barat, utara, yang kini datang berkelompok dan menuju tempat yang sama. Tiada lagi tempat selain kolam itu yang mereka tuju untuk bisa mereka minum. Kini kolam yang luas itu tampak tak terlalu luas lagi untuk ribuan burung-burung yang datang menyemuti. Kini air yang melimpah itu ini tak tampak melimpah lagi karena hisapan paru-paru kehausan dari ribuan burung-burung. Dan kini mereka mulai menyadari bahwa surga yang semula mereka temukan mulai menjadi seperti neraka. Karena satu sama lain saling berebutan. Dan tiba-tiba dari arah belakang mesin besar melaju perlahan melindas apa saja. Juga gergaji-gergaji kayu dihidupkan memekakkan telinga yang memotong batang demi batang kayu yang membuatnya jatuh berdebum. Surga itu kini benar-benar menjadi neraka. Alurnya itu terkesan teratur gitu ya, maksudnya terstruktur dari awal sampai akhir itu jelas bahwasanya dia tuh maunya dibawa ke sini dan endingnya juga nggak yang open ending, jadi lebih kayak jelas gitu ya bahwasanya endingnya tuh akan dibuat seperti ini. Dan kita juga bisa menebak juga sih, terutama saya yang waktu bagian muncul kayak ada pemburu di situ ya. Lalu ada bagian di mana burung-burung menemukan tempat yang nyaman untuk mereka istirahat gitu ya, tinggal sejenak gitu.
di situ sebenarnya sudah ketebak juga bahwasanya endingnya itu pasti akan dimakan sama si manusia itu gitu kan. Itu sudah bisa ketebak juga karena memang di real life itu memang nyatanya seperti itu gitu. Karena saking bisa ditebaknya itu ya karena efek dari pemilihan diksinya yang ringan dan juga santai gitu. Jadi untuk dibaca sambil rebahan, sambil ngopi, ngeteh gitu masih masuk-masuk saja di otak gitu. Kemudian karena ini mengangkat isu sosial, tentunya kita sebagai manusia yang membaca cerita-cerita isu sosial itu bisa terbuka lah untuk pintu hatinya. Bahwasanya kita ini adalah manusia yang bergantung sama alam. Ya, dari keluarnya ini yang di belakang ini. Ini ceritanya cukup menarik buat saya karena saya lihat juga dari cara penulisannya itu terkesan ringan dan malah langsung masuk ke otak bahwasanya oh dia maunya penulisnya itu maunya kayak gini gitu, alurnya nanti mau dibuat seperti ini gitu. Potongan-potongan ceritanya itu yang membuat menarik saya untuk membeli dan juga membaca. Yang saya sadari kelebihan dari buku ini itu adalah itu tadi ya bahasanya yang ringan, dan di sini itu kelebihannya juga dia tidak ada kayak dikhususkan untuk umur berapa gitu, nggak ada. Jadi saya rasa ini juga masih layak untuk dibaca sama orang-orang yang umurnya mungkin under 70 atau under 15 itu masih boleh untuk membaca ini saya rasa ya. Mengangkat cerita yang relate gitu di kehidupan nyata. Jadi ini bisa menjadi motivasi gitu. Saya yang saya temukan kekurangannya itu adalah mungkin typo ya dan juga pemborosan kata. Di situ cukup ngefek juga dari segi saya untuk membaca karena kadang juga bingung ini tuh sebenarnya nulisnya mau gimana jadinya gitu ya karena sepertinya tuh ada kata yang belum direvisi gitu sehingga terkesan ambigu juga gitu. Relevansi dengan konteks sekarang itu jelas relevan ya kalau kata saya. Karena kembali lagi dia ini kan mengangkat tema isu sosial dan juga kemanusiaan. Jadi jelas sekali untuk relevansinya itu jelas nyata gitu ya. Karena kita lihat saja misalnya kalau dari yang tadi perjalanan sepasang burung gereja itu menggambarkan tentang bagaimana si penebang pohon, si pemburu itu merusak ya, merusak alam, merusak tempat tinggal para hewan-hewan yang butuh juga untuk rumah mereka kembali, rumah mereka istirahat, rumah untuk mereka berteduh dari hujan, apa ya, sekedar untuk menghangatkan tubuh mereka. Jadi seperti di sini seperti menggambarkan bahwasanya manusia itu kadang egois juga gitu ya, tidak memikirkan ada makhluk lain juga yang membutuhkan itu benda yang mereka hilangkan itu seperti itu. Dan ini juga relevan karena seperti kita tahu juga di akhir bulan November itu kemarin tuh ada berita tentang peristiwa banjir bandang. Banjir bandang itu juga yang paling menarik mata itu adalah karena membawa topping apa ya namanya, batang pohon. Ya. Batang-batang pohon yang benar-benar banyak banget dan itu dikonfirmasikan bahwasanya itu adalah efek dari tumbangnya pohon akibat banjir bandang gitu. Ya. Jadi yang disalahkan lagi adalah alam. Nah disitulah kita tahu bahwa bagaimana sifat manusia itu dan padahal kenyataannya itu adalah bahwasanya hal itu juga bisa dipengaruhi karena pohon-pohon yang sudah dipangkas sampai botak itu ya, hutan-hutan itu. Jadi dari sini harusnya sudah bisa menyadarkan kita sebagai manusia gitu ya, bahwasanya saling menjaga itu penting gitu ya. Karena alam pun yang kita pikir ya hanya benda mati gitu ya. Tapi mereka juga punya rasa yang bisa terluka juga, gitu, bisa sedih juga gitu. Ya, jadi itulah tadi. Kalau kita bisa menjaga alam, maka alam juga akan menjaga kita. Baik, mungkin itu saja video saya dalam membacakan dan juga mereview karya sastra, terutama karya sastranya Hani Gegas. Yang pastinya kita juga harus mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada para sastrawan di Indonesia, terutama juga para penulis di Indonesia yang hebat-hebat dan keren-keren. Karena dengan adanya karya sastra yang mereka buat, itu bisa menjadi investasi juga buat Indonesia dalam bidang literasi. Terutama kalau dari karyanya Hani Gegas ini juga bisa belajar bagaimana cara menjadi manusia yang tidak egois ya, dan bisa menjadi bahan introspeksi diri juga, bahwasanya kita itu hidup saling berdampingan, harus memanusiakan manusia, harus juga bisa memanusiakan makhluk hidup ya, sama makhluk hidup terutama alam. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.